Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan masuk ke dalam kebaktian Pasion ketiga. Oleh karena itu, marilah kita berdoa di dalam diri kita masing-masing. Amin. Kita bernyanyi memuji Tuhan. Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang di sorga, Bapa yang penuh pengasihan, kami mengucap syukur kepadamu dengan segenap hati kami, karena Engkau telah menyerahkan anakmu yang tunggal pada kematian untuk menebus kami, supaya yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh kehidupan kekal. Kasihanilah kami, ya Bapa kami, dalam anakmu Yesus Kristus, yang telah menjadi kebenaran dan kekudusan bagi kami. Hapuskanlah seluruh dosa kami, karena korban yang sempurna yang dipersembahkannya untuk menebus kami. Sendengkanlah telingamu bagi doa kami, dan kasihanilah kami melalui anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Maka pasukan prajurit serta perwiranya dan penjaga-penjaga yang disuruh orang Yahudi itu menangkap Yesus dan membelenggu Dia. Lalu mereka membawanya mula-mula kepada Hanas, karena Hanas adalah mertua Kayafas yang pada tahun itu menjadi imam besar, dan Kayafaslah yang telah menasehatkan orang-orang Yahudi adalah lebih berguna jika satu orang mati untuk seluruh bangsa. Simon Petrus dan seorang murid lain mengikut Yesus. Murid itu mengenal imam besar, dan ia masuk bersama-sama dengan Yesus ke halaman istana imam besar. Tetapi Petrus tinggal di luar dekat pintu. Maka murid lain tadi yang mengenal imam besar kembali keluar, bercakap-cakap dengan perempuan penjaga pintu, lalu membawa Petrus masuk. Maka kata hamba perempuan penjaga pintu kepada Petrus, "Bukankah engkau juga murid orang itu?" Jawab Petrus, "Bukan." Sementara itu hamba-hamba dan penjaga-penjaga bait Allah telah memasang api arang, sebab hawa dingin waktu itu, dan mereka berdiri berdiam di situ. Juga Petrus berdiri berdiam bersama-sama dengan mereka. Maka mulailah imam besar menanyai Yesus tentang murid-muridnya dan tentang ajarannya. Jawab Yesus kepadanya, "Aku berbicara terus terang kepada dunia. Aku selalu mengajar di rumah-rumah ibadat dan di bait Allah, tempat semua orang Yahudi berkumpul. Aku tidak pernah berbicara sembunyi-sembunyi. Mengapakah engkau menanyai aku? Tanyailah mereka yang telah mendengar apa yang kukatakan
Ketika ia mengatakan hal itu, seorang penjaga yang berdiri di situ menampar mukanya sambil berkata, "Begitukah jawabmu kepada imam besar?" Jawab Yesus kepadanya, "Jikalau kata-kataku itu salah, tunjukkanlah salahnya. Tetapi jikalau kataku itu benar, mengapakah engkau menampar aku?" Kita bernyanyi. Maka Hanas mengirim dia terbelenggu kepada Kayafas, imam besar itu. Sesudah mereka menangkap Yesus, mereka membawanya ke hadapan Kayafas, imam besar. Di situ telah berkumpul ahli-ahli Taurat dan tua-tua. Dan Petrus mengikuti dia dari jauh sampai ke halaman imam besar. Dan setelah masuk ke dalam, ia duduk di antara pengawal-pengawal untuk melihat kesudahan perkara itu. Imam-imam kepala, malah seluruh mahkamah agama mencari kesaksian palsu terhadap Yesus supaya ia dapat dihukum mati, tetapi mereka tidak memperolehnya, walaupun tampil banyak saksi dusta. Tetapi akhirnya tampillah dua orang yang mengatakan, "Orang ini berkata, aku dapat merubuhkan bait Allah dan membangunnya kembali dalam 3 hari." Lalu imam besar itu berdiri dan berkata kepadanya, "Tidakkah engkau memberi jawab atas tuduhan-tuduhan saksi ini terhadap engkau?" Tetapi Yesus tetap diam. Lalu kata imam besar itu kepadanya, "Demi Allah yang hidup, katakanlah kepada kami, apakah engkau Mesias, Anak Allah atau tidak?" Jawab Yesus, "Engkau telah mengatakannya. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan Yang Maha Kuasa dan datang di atas awan-awan di langit." Maka imam besar itu mengoyakkan pakaian Yesus dan berkata, "Ia menghujat Allah. Untuk apa kita perlu saksi lagi? Sekarang telah kamu dengar hujatnya. Bagaimana pendapat kamu?" Mereka menjawab dan berkata, "Ia harus dihukum mati." Lalu mereka meludahi muka Yesus dan meninjunya. Orang-orang lain memukul dia dan berkata, "Cobalah katakan kepada kami, hai Mesias, siapakah yang memukul engkau?" Sementara itu Petrus duduk di luar halaman. Maka datanglah seorang hamba perempuan, katanya, "Engkau juga selalu bersama-sama dengan Yesus, orang Galilea itu." Tetapi ia menyangkalnya di depan semua orang. Katanya, "Aku tidak tahu apa yang engkau maksud." Ketika ia pergi ke pintu gerbang, seorang hamba lain melihat dia dan berkata kepada orang-orang yang ada di situ, "Orang ini bersama-sama dengan 12 murid Yesus, orang Nazaret itu." Dan ia menyangkalnya pula dengan bersumpah, "Aku tidak kenal orang itu." Tidak lama kemudian orang-orang yang ada di situ datang kepada Petrus dan berkata, "Pasti engkau juga salah seorang dari mereka. Itu nyata dari bahasamu." Maka mulailah Petrus mengutuk dan bersumpah, "Aku tidak kenal orang itu." Dan pada saat itu berkokoklah ayam. Maka teringatlah Petrus akan apa yang dikatakan Yesus kepadanya, "Sebelum ayam berkokok,
hukuman mati. Menyesallah ia. Lalu ia mengembalikan uang yang 30 perak itu kepada imam-imam kepala dan tua-tua dan berkata, "Aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tak bersalah." Tetapi jawab mereka, "Apa urusan kami dengan itu? Itu urusanmu sendiri." Maka ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci, lalu pergi dari situ dan menggantung diri. Imam-imam kepala mengambil uang perak itu dan berkata, "Tidak diperbolehkan memasukkan uang ini ke dalam peti persembahan, sebab ini uang darah." Sesudah berunding, mereka membeli dengan uang itu tanah yang disebut tanah tukang periuk untuk dijadikan tempat pekuburan orang asing. Itulah sebabnya tanah itu sampai pada hari ini disebut tanah darah. Kita bernyanyi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang mau kita dengar pada pasion ketiga pada malam hari ini diambil dari Matius 26 ayat 69 sampai dengan 70. Demikian dikatakan, sementara itu Petrus duduk di luar halaman, maka datanglah seorang hamba perempuan kepadanya. Katanya, "Engkau juga selalu bersama-sama dengan Yesus, orang Galilea itu." Tetapi ia menyangkalnya di depan semua orang. Katanya, "Aku tidak tahu apa yang engkau maksud." Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita sering mendengar ucapan atau kalimat yang mengatakan dunia ini adalah kepura-puraan atau panggung sandiwara. Semuanya dapat berubah. Bahkan sampai ada lagu yang hits dengan judul "Dunia Ini Panggung Sandiwara". Dunia ini menjadi kusut, persahabatan atau persaudaraan dan hubungan yang dekat menjadi hancur karena kepura-puraan atau karena sandiwara. Tak jarang ketika ada yang bertengkar, kita akan mendengar ucapan penuh kemarahan, "Jangan berpura-pura kamu, jangan bersandiwara." Tak jarang persoalan yang seharusnya mudah dan dapat cepat diselesaikan menjadi rumit dan sulit untuk dituntaskan karena adanya kepura-puraan. Pura-pura tidak mengerti, pura-pura tidak tahu maksudnya, atau pura-pura tidak kenal, dan masih banyak lagi kepura-puraan lainnya di sekitar kita. Kepura-puraan secara sederhana dapat kita mengerti sebagai sikap bersandiwara. Ada berbagai hal yang membuat orang berpura-pura atau bersandiwara. Berpura-pura tidak mengerti atau tidak tahu maksudnya karena cemas atau takut atau cari selamat. Berpura-pura baik untuk menutupi kejahatannya atau mencari keuntungan sendiri. Lihatlah Simon Petrus yang begitu dekat dengan Yesus. Namun pada saat ada orang yang berkata kepadanya bahwa dia pernah bersama-sama dengan Yesus, orang Nazaret itu, maka dalam seketika Petrus berpura-pura tidak mengenal Yesus, bersandiwara mengatakan,
berpura-pura, bersandiwara tidak mengenal Yesus, tega menyangkal Yesus dengan mengatakan tidak mengenal Yesus. Yesus memang tidak memerlukan pembelaan dari kita, karena sesungguhnya jika Yesus mau, Dia dapat menyelamatkan dirinya dari kayu salib. Yesus menginginkan kesungguhan hati Petrus dan kesetiaannya kepada Yesus. Namun Petrus ternyata berpura-pura tidak mengenal Yesus. Sungguh malang nasib Yesus. Petrus orang yang begitu dekat dengan Yesus dan yang pernah berkata dengan begitu semangat dan beraninya, siapapun yang akan mencelakakan engkau Yesus, maka aku akan membelanya. Ternyata dengan mudahnya menyangkal Yesus, berpura-pura tidak mengenal Yesus. Lihatlah juga Yudas dengan kepura-puraannya, berpura-pura dengan ciuman kasihnya terhadap Yesus, yang ternyata justru sebagai syarat atau tanda darinya kepada para serdadu agar menangkap Yesus. Luar biasa pengkhianatan Yudas terhadap Yesus, berpura-pura seperti mengasihi dan menghormati Yesus, padahal benaknya dipenuhi dengan menghitung keuntungan berapa banyak upah yang akan diterimanya hasil pengkhianatannya terhadap Yesus. Apa alasannya Petrus berpura-pura tidak mengenal Yesus? Karena takut keselamatannya terancam. Apa alasannya Yudas berpura-pura mengasihi Yesus? Supaya para murid Yesus yang lain atau orang banyak tidak tahu bahwa Yudas adalah pengkhianat. Banyak hal yang dapat membuat orang menjadi berpura-pura atau bersandiwara. Namun yang pasti saudara-saudaraku, kepura-puraan atau sandiwara tidak boleh kita biarkan terus berlarut-larut. Kepura-puraan tidak akan selama-lamanya mendatangkan kebaikan, malah sebaliknya akan membawa celaka. Simon Petrus ketika itu juga dipenuhi penyesalan yang amat sangat ketika dia berpura-pura tidak mengenal Yesus dan menyangkal Yesus. Namun untunglah dia segera menyadari dan menyesal serta memohon ampun atas penyangkalannya terhadap Yesus. Yudas pernah menegur seorang perempuan yang membasuh kaki Yesus dengan minyak narwasti yang mahal. Menurut Yudas sebaiknya minyak itu dijual dan uangnya diberikan kepada para fakir miskin. Nampaknya Yudas sungguh-sungguh memperhatikan hidup para fakir miskin. Padahal sesungguhnya itu adalah kepura-puraan. Yudas berpura-pura mengasihi fakir miskin, padahal sesungguhnya uang atau materilah yang memenuhi benaknya. Yudas akhirnya mati dalam penyesalan dan perasaan bersalah yang begitu membebani hatinya karena kepura-puraannya mengasihi Yesus, padahal ciumannya adalah ciuman pengkhianatan. Hidup Yudas memang penuh dengan kepura-puraan. Masih ingatkah dengan kisah Abraham yang berpura-pura mengatakan bahwa Sarah adalah saudaranya, sehingga Abraham menjadi cemas dan gelisah manakala mengetahui ternyata Raja Melkisedek menaruh hati dan ingin memiliki Sarah istrinya yang begitu cantik jelita? Kalau ya, katakan ya. Kalau tidak, katakan tidak. Lebih daripada itu adalah kebohongan dan juga pengkhianatan. Jangan suka berpura-pura atau bersandiwara. Mari berjuang dengan sungguh-sungguh meneladani Yesus. Tinggalkan kepura-puraan, tinggalkan sandiwara. Mari kita mengasihi Yesus yang telah tersalib itu dengan sepenuh hati, segenap jiwa, akal, dan pikiran kita. Kiranya Tuhan menguatkan dan meneguhkan kita semua sampai dengan akhir hidup kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau sudah memberikan kesempatan kembali bagi kami untuk merenungkan bagaimana saat-saat kematian, siksaan, penderitaan Engkau alami. Terlebih-lebih Tuhan dalam situasi kondisi belakangan ini, di mana kami merasakan ketidaknyamanan karena wabah epidemi yang terjadi di sekitar kami dan di berbagai pelosok dunia lainnya. Tuhan, tolonglah, kasihanilah kami. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu yang sudah menegur, mengingatkan dan menguatkan kami, agar ketika kami mengasihi Engkau ya Tuhan, kami mengasihi dengan hati-hati yang sungguh-sungguh,
dengan tulus, dan itu semua boleh kami nyatakan dalam perbuatan kami mengasihi sesama kami manusia. Ya Tuhan, besertalah dengan kami, biarlah Engkau yang mengampuni segala dosa-dosa kami, segala kepura-puraan kami. Terpujilah nama-Mu dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Kita bernyanyi dan mengumpulkan persembahan. Terimalah persembahan kami menjadi persembahan yang khusus di hadapan-Mu, dan biarlah Engkau yang memberkati kami, agar persembahan itu dapat kami pergunakan untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Dalam Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa, kita sama-sama menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai engkau semua. Amin. Selamat Pasion.